diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. Dari ijazah palsu, beralih ke soal skripsi, lalu muncul lagi ijazah dicetak di pasar pramuka. Setelah ini apa lagi? Manusia cloning? Atau Jokowi agen dari negara lain? Begitulah kejutan-kejutan yang diberikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk merusak reputasi Jokowi. Pertanyaannya, kenapa mereka menyerang ke pribadi Jokowi? Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Bukan kepada kebijakan-kebijakan yang diambil saat jadi presiden. Padahal masalah pemindahan ibu kota atau IKN, Perpu Cipta Kerja, pelemahan KPK, kereta cepat Jakarta-Bandung, atau mobil SMK, saat itu sempat jadi isu heboh dan beberapa di antaranya sampai terjadi demo besar. Lalu apa untungnya juga Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah Jokowi palsu, dan mendesak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kalau kita pikir lebih jauh, dulu Roy Suryo hanya berani menyerang lewat postingan, tidak terbuka seperti ini. Terlebih lagi, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa, yang tak dikenal banyak orang, tiba-tiba muncul bak pahlawan yang ingin membela rakyat banyak. Bahkan keberanian Rismon dan Dr. Tifa di ruang publik, tak kalah keras dan beraninya dengan Roy Suryo. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, tidak mungkin jika ketiga orang tersebut hanya berdalih sebagai peneliti yang ingin membuka kebenaran atas isu ijazah Jokowi, berdasar pengakuan Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover. Dan mungkin ada juga yang berpikir, kalau kegaduhan ini ada yang mendesain dan mensponsori. Memang kalau kita perhatikan lebih jauh, ada beberapa keanehan yang terjadi di isu ijazah Jokowi kali ini, yang dimotori oleh Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Keanehan pertama, acara debat yang dibawakan oleh Aiman Wicaksono, adalah acara televisi nasional yang pertama kali mengundang Roy Suryo sebagai narasumber. Ada kemungkinan, ini bukan sekedar mencari rating penonton tapi karena memang dirancang. Aiman adalah pendukung dan juru bicara pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Calon yang diusung PDIP dan koalisinya. Saya Aiman Wicaksono, saya sekarang bukan lagi sebagai wartawan, setidaknya untuk sementara waktu sampai pemilu selesai. Saya sekarang menjadi juru bicara pasangan Ganjar Mahfud dan Aiman sempat tersandung kasus pada masa kampanye tersebut. Kenyataannya, di minggu-minggu berikutnya, Aiman selalu mengangkat topik ijazah palsu Jokowi, dengan narasumber seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, TPUA, tak terkecuali Ahmad Hozinudin. Dari perdebatan di acara Aiman inilah, isu ini mulai berkembang dan menjadi perbincangan banyak orang. Panggung yang diberikan Aiman kepada Roy Suryo CS memberi dampak signifikan dan berhasil mengangkat isu ijazah Jokowi jauh lebih viral, tak seperti isu ijazah Jokowi di tahun-tahun sebelumnya. Anda sedikit saja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa saja. Begini bos, suara kalah. Enggak, begini Aiman, kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ini ngerti bicara cara soal kamu, cara kamu main. Iya, saya mengerti justru cara kamu main. Saya ngerti permainan ini, ngerti permainan. Jadi jangan kamu, biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini, kita bicara pada kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Anda jangan salah loh. Ini sampaikan. orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Keanehan yang kedua, entah kebetulan atau tidak, isu ijazah ini viral setelah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ditahan KPK. Sebelum dan setelah penahanan Hasto, beberapa elit PDIP terus-terusan menyerang Jokowi, sebagai dalang dibalik penahanan Hasto. Setengah bulan kemudian, video Rismon Sianipar tentang analisa huruf di ijazah Jokowi yang dianggap terlalu modern di zamannya, tiba-tiba menjadi viral. Sejak saat itu tak ada elit PDIP yang bersuara lagi menyerang Jokowi. Bahkan secara partai, tak terdengar pembelaan, walau Jokowi adalah presiden 2 periode yang didukungnya. Dan tak terdengar pula narasi yang menyerang lewat isu ijazah ini, meski permusuhan PDIP dan Jokowi sedang panas-panasnya. Sikap PDIP ini, jika kita rasakan, seperti tak wajar. Mereka sedang memusuhi Jokowi, bahkan menyebut Jokowi adalah dosa dari kesalahan partai. Tapi tak pernah menyebut atau, tepatnya, seperti tak ingin terlibat dalam isu ijazah ini. Tapi, tunggu dulu. Diam itu, bukan berarti tak ada artinya. Dalam teori komunikasi politik, dikenal istilah plausible deniability, yaitu diam tak menyerang. Dan istilah political outsourcing, biar orang lain yang bicara, kami cukup diam dan ambil keuntungan. PDIP, terutama faksi Megawati, salah satu yang ahli memainkan teori ini. Contohnya, saat Anas Ubaningrum terseret kasus korupsi Hambalang di tahun 2013. Sebagai oposisi, PDIP saat itu bersikap pasif, tak berkomentar apapun. Tak menyalahkan atau membela Partai Demokrat, di mana Anas adalah ketua partai saat itu. Mereka membiarkan aktivis dan pengamat politik berbicara di media, menyerang Anas dan menjatuhkan kredibilitas Partai Demokrat sebagai partai yang diisi koruptor. Namun, di balik itu semua, PDIP mendukung langkah para aktivis dan pengamat secara diam-diam. Sebagai contoh, Adian Napitupulu, ex-aktivis 98 yang lama dekat dengan Megawati.
Dia akhirnya bergabung menjadi calon legislatif dari PDIP pada tahun 2009 dan akhirnya menjadi anggota DPR RI pada 2014. Salah satu komentarnya kepada Anas adalah, Anas tidak punya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam gerakan massa, sangat tidak mungkin ia melakukan seperti yang pernah dilakukan Megawati. Contoh lainnya adalah runtuhnya Partai Hanura dan Wiranto. PDIP tidak ikut campur. Tidak satu elit pun bersuara mendukung pihak manapun. Tapi Osman Sabtaodang yang kemudian memimpin Hanura didekati PDIP untuk jadi ketua DPD RI. PDIP mendapat keuntungan dengan mengisi kekosongan kekuatan nasionalis setelah Hanura terpuruk, dan beberapa loyalis Hanura berpindah ke PDIP. Berdasar teori dan narasi di depan, dari pola waktu, serangan-serangan sebelum isu ijazah viral, dan sikap diam PDIP, kita bisa menarik kemungkinan dari teori plausible deniability dan political outsourcing, PDIP atau beberapa elitnya, termasuk Hasto, mungkin berada di belakang kegaduhan ini. Memang secara fakta, hal seperti ini cuma dugaan, dan sangat sulit untuk dibuktikan. Benar tidaknya bisa dilihat setelah semuanya selesai. Keuntungan PDIP dengan strategi teori ini, jika terbukti ijazah Jokowi palsu, mereka bisa mendapatkan dukungan suara dari simpatisan Jokowi yang kecewa dengan kepalsuan Jokowi. Namun, jika ijazah terbukti asli, mereka tak ikut disalahkan karena selama ini terlihat pasif dan tidak bersuara apapun. Apalagi sebelum isu ijazah ini viral kembali, Hasto yang sudah mendengar bahwa dirinya akan menjadi tersangka KPK membuat statement bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Statement tegas saat permusuhan PDIP dan Jokowi sedang tinggi-tingginya. Jadi jika kenyataannya nanti ijazah Jokowi dinyatakan palsu, mereka tidak akan disalahkan. Karena tindakan Jokowi bukan urusan partai lagi. Diam adalah gaya khas PDIP dalam menyikapi lawan yang sedang dibiarkan jatuh. Ini bukan ketidaktahuan, tapi strategi pasif-agresif yang konsisten. Makin gonjang-ganjing langit makin kelap-kelap ya gitu. Karena ada yang kaget dengan identik dan otentik. Tapi Pak, Selain berdasar dua teori tadi, hal yang lain yang bisa dikaitkan dengan kemungkinan PDIP ada di balik kegaduhan ijazah ini, yaitu Roy Suryo CS tidak menyerang kebijakan-kebijakan vital yang diambil Jokowi saat jadi presiden. Mereka memilih menyerang individu melalui isu ijazah palsu. Jika berandai-andai PDIP ada di belakang Roy Suryo CS, sudah barang tentu kebijakan Jokowi di masa pemerintahannya tak akan diserang. Karena itu sama saja menyerang mereka sendiri. Kebijakan Jokowi di masa pemerintahannya juga merupakan kebijakan PDIP sebagai partai pengusung presiden. Selain dua alasan di atas, berdasar runtutan kejadian, PDIP adalah partai yang sedang punya konflik dengan Jokowi. Dari anggapan Jokowi sebagai pengkhianat partai, sampai anggapan kalau penahanan Hasto karena peran Jokowi. Jadi bisa dimaklumi, jika ada pemikiran orang yang menghubungkan kegaduhan isu ijazah dengan dendam PDIP kepada kader yang pernah dibesarkannya. Jadi, faksi Megawati, termasuk Hasto dan pendukungnya, adalah kandidat paling masuk akal. Karena, 1. Mereka marah pada Jokowi yang membelot dari PDIP dan memecah suara pendukung PDIP. 2. Mereka ingin mengembalikan partai ke jalur kontrol penuh kekuasaan. 3. Mereka bisa menekan Jokowi tanpa harus menyerangnya langsung. Dan sikap diam PDIP mendukung asumsi bahwa setidaknya ada pihak dalam PDIP yang membiarkan atau memberi ruang untuk narasi ini muncul. Tidak menyalahkan Jokowi dan juga tidak membelanya. Keanehan ketiga adalah karakter Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di masa Presiden SBY, lebih sering berkomentar di postingan media sosial untuk menyerang kebijakan pemerintah atau pribadi yang tak disukainya. Dia lebih dikenal sebagai pengamat media yang suka nimbrung di kasus-kasus yang sedang viral. Tapi di kasus ijazah ini, Roy Suryo boleh dibilang sebagai prajurit paling depan yang memimpin pertempuran. Namun begitu, Roy Suryo bukan orang bodoh dalam politik. Ia mantan menteri, mantan elit Demokrat, yang pernah dekat dengan banyak tokoh. Ia pasti paham apa yang ia lakukan bisa berbahaya, kecuali ia merasa aman, atau diberi tiket oleh pihak tertentu yang cukup besar dan berpengaruh. Roy juga pasti paham, kalau dia sebenarnya tidak sedang membuat penelitian ilmiah tentang ijazah Jokowi, tapi sedang memicu kegaduhan. Jika kita tarik dan hubungkan alasannya, memang PDIP menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari kemelut ijazah Jokowi ini. Tergerusnya suara secara tajam di pemilu, pilpres, dan pilkada 2024 menjadi masalah utama. Mereka akhirnya menyadari, kalau selama 10 tahun terakhir, dominasi mereka menguasai politik di Indonesia bukan cuma faktor partai. Tapi figur Jokowi sangat mengambil peran. Meski dalam pemilu legislatif, PDIP masih berada di posisi teratas, tetapi secara prosentasi mengalami penurunan. Di tahun 2019 adalah 19,33%, dan di tahun 2024 menjadi 16,72%. Namun kemenangan di pemilu legislatif berbanding terbalik dengan pemilihan presiden. Prabowo Gibran yang didukung Jokowi, yang menang, sementara paslon PDIP di posisi terakhir, di bawah paslon Anies Caimin. Yang menyakitkan adalah selisih suara perolehan Prabowo Gibran 42,1% di atas paslon PDIP.
Atau suara yang didapat Prabowo Gibran hampir mendekati 4 kali suara Ganjar Mahfud. Belum sembuh luka di Pilpres. Pada Pilkada di tahun 2024, banyak pimpinan daerah yang diusung Gerindra dan mendapat afiliasi dari Jokowi mengalahkan calon dari PDIP. Narasi media dan pengamat tentang kesuksesan besar Gerindra dan koalisinya, tak lepas dari dukungan Jokowi, memang tak bisa dipungkiri. Nama besar Jokowi sebagai figur presiden selama 10 tahun, pembangunan fisik infrastruktur yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat, dan kebijakan hilirisasi memang membuat sebagian besar rakyat jatuh hati. Dominasi sosial media yang positif tentang Jokowi juga menjadi peran penting. Dan jika ini terus berlangsung sampai 2029, banyak yang memprediksi, siapa yang nanti didukung Jokowi akan menjadi calon pemimpin selanjutnya. Jadi merusak nama baik dan kredibilitas Jokowi, adalah cara paling awal yang bisa dilakukan. Dan patut diduga, selama Megawati masih aktif di PDIP, sedikit kemungkinan akan berdamai dengan Jokowi. Hal sama seperti saat Megawati mendiamkan SBY sampai bertahun-tahun. Namun demikian, tak menutup kemungkinan ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kegaduhan ini. Oligarki yang kepentingannya terganggu karena kebijakan Jokowi juga sangat mungkin menjadi pihak yang ada di balik semua ini. Mereka bisa menggunakan Roy Suryo CS, Purnawirawan Jenderal, dan elit-elit di dalam partai untuk membuat isu ijazah ini tak selesai-selesai. Jika nanti di pengadilan, terbukti ijazah Jokowi adalah asli, sebenarnya bukan hal yang menakutkan bagi lawan politik Jokowi. Yang paling dikhawatirkan adalah jika Jokowi bergabung dengan salah satu partai besar selain PDIP, misal Gerindra atau Golkar. Jadi sekali lagi isu ijazah ini bukanlah hal penting, tapi hanya satu cara untuk membuat kestabilan politik terganggu. Ribuan isu masih bisa ditiupkan untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi, yang akan membuat pemberitaan dengan hal tak berguna. Kita tidak lagi berpikir bagaimana kita membangun bangsa, membantu menangkap koruptor atau mendorong keras pemerintah agar membuat kebijakan agar korupsi hilang dari negeri ini, jauh lebih baik daripada mencari kesalahan Jokowi. Jika Jokowi memang berbohong, biarkan waktu yang akan menjawabnya. Tapi jika Jokowi memang benar, tidak usah lagi mencari kesalahan hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Sudah waktunya mendukung Prabowo Gibran agar membangun bangsa dan memangsa para koruptor dan oligarki nakal. Jangan pernah mau dibenturkan untuk kepentingan politik tak jelas, yang akan membuat kita seperti Suriah, Libya, atau Yugoslavia.